Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rahim dari kelas A semester 3. Di sini saya akan mereview kembali jurnal yang berjudul Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa untuk mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajainin Raini SHMH beserta asistennya yaitu Dr. Emredi Aridayadi SHMH. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama ada pendahuluan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Pada dasarnya, hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Tetapi, terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, antara lain mengatur A. Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi. B. Mengenai komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi. C. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada tiap tingkat pemeriksaan. Kemudian D. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan termasuk alat bukti yang diperoleh hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan E. Adanya kepanitraan khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi. A. Proses penyelesaian perkara pidananya. Tindak pidana korupsi yang merupakan extraordinary crime memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khusus memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini, termasuk berbagai institusi PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit membuktikannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung. Dengan demikian, selain Polri selaku penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan pasal 6 dan 7 KUHP, maksud saya KUHAP, maka Kejaksaan pun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian kesimpulan, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut hukum pidana formal maupun material. Tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa, sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dengan cara-cara yang khusus juga. Demikian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.